Survei itu tidak hanya sekedar kegiatan wawancara di lapangan, dikumpulkan hasilnya dan dipresentasikan. Ada metodologi, ada non-metodologi terkait manajemen riset, sehingga hasil survei itu akurat dan presisi. Dalam survei itu mengandung metodologi dan non-metodologi. Metodologi di sini terkait dengan statistik yang diterapkan di dalam metodologi survei. Setidaknya pertama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana metodologi sampling. Survei ini berbeda dengan kegiatan sensus. Kalau kita melakukan kegiatan sensus, barangkali yang lebih prioritas adalah non-metodologi yang digunakan. Misalkan bagaimana manajemen pengawasan, bagaimana manajemen SDM, masalah rancangan pembiayaan yang tepat. Tetapi kalau kegiatan survei ini karena menggunakan sampel saja, maka di situ perlu sekali dianalisa bagaimana sampel ini merepresentasikan populasi. Sederhananya begini, seorang ibu rumah tangga memasak di dapur, kemudian satu panci masakan tersebut diaduk secara homogen. Beliau mencicipi 1 sendok makan. Kemudian dia menyimpulkan satu panci tersebut rasanya sudah pas, asinnya sudah pas, manisnya sudah pas, atau rasa-rasa lain sudah pas. Artinya apa? Ibu rumah tangga tersebut sebenarnya tanpa disadari sudah mempelajari metodologi sampling loh. Itu juga berlaku di dalam kegiatan survei semestinya. Sebisa mungkin periset itu harus memikirkan bagaimana perwakilan sampel ini mampu mewakili atau merepresentasikan populasi. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kecukupan sampel. Bagaimana cara menghitungnya? Ini banyak yang salah paham kalau menurut saya. Seolah-olah bahwa jumlah minimum sampel yang digunakan itu adalah berupa proporsi terhadap populasinya. Berapa persennya dari populasi itu bukan seperti itu. Pertimbangan minimum sampling itu berdasarkan kategori margin of error pada tingkat kepercayaan tertentu dalam ilmu statistik. Harus dipikirkan mulai dari sampel struktur sampai dengan sampel elemen unsur terkecil yaitu responden. Lalu yang kedua, bagaimana metodologi sampling yang digunakan dari konsep atau teori statistik. Ada 2 hal utama. Ada probabilistic sampling, ada non-probabilistic sampling. Probabilistic sampling di sini adalah pengambilan sampel. Tujuannya adalah supaya setiap elemen unsur yang menjadi perhatian khusus di dalam kegiatan survei ini mempunyai peluang yang sama terpilih menjadi responden itu. Sedangkan kalau non-probabilistic sampling itu pengambilan sampel lebih kepada judgement subjektivitas peneliti. Bisa hanya kelompok tertentu saja yang diambil sampelnya, bisa hanya komunitas tertentu saja yang diambil sampelnya, bisa sifatnya convenience, purposive, snowball, judgment sampling, dan sebagainya. Umumnya yang dilakukan di dalam kegiatan survei opini publik, termasuk di dalamnya adalah survei pilkada, yang paling pas sejauh ini adalah survei dengan metodologi probabilistic sampling. Jadi semua responden sebagai pemilih di suatu wilayah pemilihan itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai responden. Itu yang paling tepat. Jika kita bicara soal elektabilitas, kita bicara soal popularitas calon kepala daerah, tentu harus mewakili komunitas pemilihan tersebut. Kualitas metodologi sampling terhadap populasi ini sangat berpengaruh besar terhadap akurasi dan presisi hasil survei. Jika ini diabaikan, akan sangat berpengaruh terhadap rusaknya kegiatan survei tersebut. Berdasarkan pengalaman ke pengalaman, SOP itu diterapkan, maka hasil survei itu pada dasarnya akurat dan presisi.